Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat diiringi salam, marilah kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbicara sedikit tentang iman sebagai benteng di era globalisasi. Ini era 4.0, hidup dalam bayang-bayang digital. Ia kalam buso, apui lam talo. Urang pegah habasidro, dumpiasan nanggro jetakalan dalam sekejap mata. Begitulah gambaran yang lazim kita saksikan. Teknologi dan informasi menjadi penggerak utama bagi segala aspek kehidupan. Jika kita tidak bisa mengendalikannya, maka kitalah yang akan dikendalikannya. Nenek moyang kita telah menorehkan sebuah catatan istimewa, berupa sebuah tatanan kehidupan yang tertib, masyarakat yang damai, makmur dan sejahtera. Ironi, hari ini kita melihat kehidupan yang carut-marut, pongah dan amburadul. Orang tua yang seharusnya menjadi tolak ukur untuk ditiru dan digugu, justru jadi pemicu kehidupan serampangan. Betapa banyak ibu-ibu kelas sosial yang disibukkan dengan berbagai arisan. Bagi yang kekurangan uang, cerita film Korea menguras semua waktu dan perasaan. Anak pun tak terhiraukan. Sedangkan kaum lelaki saban hari tenggelam di dunia maya. Ada yang terbuai dengan game online, tergoda ingin cepat kaya di judi online, atau mabuk kepayang membaca pesan janda muda. Saudaraku, wajar jika anak-anak sekarang tumbuh tanpa pengawasan. Anak-anak muda zaman now hidup aut-autan, pergaulan bebas tanpa batasan, nongkrong bareng hingga malam, saling berbagi kasih sayang dibumbui oleh nafsu syaitan. Masya Allah, na'udzubillah. Memang miris jika ini dibiarkan dan terus berkembang, maka akan lahir generasi aut-autan. Kalau sekarang kita khawatir dengan virus corona yang bisa menular dan mematikan, maka tunggulah bahaya zaman yang akan terus menggerogoti jiwa dan keimanan. Ayah, ibu yang menyayangi kami anakmu, coba buka mata dan pikiran dengan semua pola dan tingkah laku kami. Jelilah dalam melihat, cerdaslah dalam bersikap, bimbinglah kami dalam keimanan. Ajarkanlah cara memanfaatkan teknologi, sehingga kami tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dalam menggunakan teknologi dan informasi. Jelas bahwa globalisasi bukanlah musuh yang harus kita lawan. Teknologi bukanlah racun yang harus kita jauhkan. Teknologi hanyalah alat. Dengan teknologi kita bisa belajar. Melalui teknologi kita bisa menghasilkan uang. Teknologi memberi banyak kemudahan. Ibu dan bapak dan rekan sekalian, yang dibutuhkan hanyalah benteng diri. Penanaman iman sedini mungkin menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Sebagaimana Luqmanul Hakim memberi pendidikan kepada anaknya yang Allah abadikan dalam surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Begitulah nilai-nilai keimanan yang wajib diisi dalam hati kami anak-anakmu. Orang tua, pihak sekolah, dan pemerintah harus bersinergi dalam pembentukan karakter bangsa. Anak-anak harus diberi keimanan yang kuat, ilmu yang mantap, teknologi yang cakap, agar mampu membangun bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.